Aisy dan Lala juga berkunjung ke salah satu masjid terbesar di Kota Melabuh, yaitu Masjid Agung Baitul Makmur, yang itu luas lahannya, itu luas bangunan utamanya sekitar 3.500 meter yang berdiri di atas lahan seluas 6.000 meter persegi serta dapat menampung hingga 7.000 jamaah. Nah, masjid ini sendiri juga merupakan masjid bersejarah di Melabuh yang juga diresmikan pada tanggal 1 Juni 1999. Hai guys, jadi di video kali ini kita lagi ada di Masjid Agung Baitul Makmur di Melabuh. Jadi ini tempatnya luas. Yaudah kita main sepatu rodanya. Karena tadi ada anak-anak yang main sepeda. Ya udah karena kami ada bawa sepatu roda. Ya udah main aja sepatu roda. Jadi Aisy dan Lala pun bermain sepatu roda di area pekarangan masjid yang cukup luas ini. Nah, ini kita bisa lihat Aisy dan Lala sedang memakai sepatu rodanya dan bersiap-siap untuk bermain. Gimana sih keseruan mereka bersepatu roda di sini? Terus aja saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Akhirnya pun Aisy dan Lala bermain sepatu rodanya di pekarangan masjid yang cukup luas dan bersih ini. Kita juga melihat banyak para orang tua yang membawa anaknya menikmati keindahan masjid di sini, juga sambil bersantai menemani anak-anaknya. Karena masjid ini sendiri juga sangat indah desain arsitekturnya yang membuat kita itu juga betah berada di sini. Karena juga desainnya itu perpaduan antara Timur Tengah dan juga Acehnya. Bunda dan ayah Aisy Lala sholat di dalam masjidnya, sementara Aisy dan Lala bermain di pekarangan masjidnya yang cukup luas. Dan kita lihat juga nih sangat lancar mereka bersepatu rodanya, karena memang lantai masjidnya itu yang terlalu enak nih rasanya ya untuk bermain sepatu roda. Wow, amazing banget deh pokoknya. Nah, adik-adik juga harus ingat jika kalian pergi ke masjid saat orang sedang beribadah, janganlah membuat keributan atau bermain di masjid. Tapi ketika jamaah sudah selesai sholat, jadi kalian juga bisa bermain di sini, tapi nggak boleh di dalam masjidnya ya, tapi tetap di pekarangan masjidnya. Kebetulan kita mengunjungi masjid ini pada sore selesai sholat asar atau sekitar jam 5 sore. Nah, di sini kita bisa lihat gimana gembiranya Aisy dan Lala bermain di pekarangan masjidnya, sementara orang tuanya itu beribadah di dalam masjid untuk melaksanakan sholat asar.
kita bisa lihat gimana masjid ini juga termasuk salah satu masjid yang ramah terhadap anak. Karena orang tua bisa beribadah di dalam masjid, sementara anak-anaknya juga bisa aman bermain di pekarangan masjidnya. Gimana nih adik-adik jika masjid yang berada di tempat kalian? Apakah masjidnya sudah ramah anak juga? Nah, silakan komen di bawah ini. Ketika kita melihat seseorang sedang bermain sepatu roda, tampaknya memang sangat mudah. Terlihat hanya mengayun-ngayunkan kakinya saja. Tetapi jangan salah, karena bermain sepatu roda itu bagi seorang pemula tidaklah mudah, apalagi pada anak-anak. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nah, termasuk juga minat dan bakat yang berbeda-beda. Kalau Aisy sukanya olahraga bersepatu roda, tapi Lala kayaknya memang kurang suka nih dengan sepatu roda karena sudah berlatih tapi masih belum lancar juga. So, nggak apa-apa lah ya, yang penting tetap semangat untuk berlatih karena semakin sering kita berlatih pasti akan mencapai tujuan yang kita inginkan. Sambil menunggu Aisy dan Lala bermain sepatu roda di masjid ini, kita juga mengabadikan masjid yang sangat indah ini, di mana 3 kubah utama yang berwarna coklat cerah dipadu dengan merah bata menjadi ciri khas masjid ini, di mana kubah utama juga diapit oleh 2 kubah menara air berukuran kecil. Bentuk kepala kubah semuanya sama, bulat dan berujung lancip. Sementara di sisi mihrab kita juga bisa melihat tampak 2 menara berwarna senada. Nah, awalnya masjid ini sendiri juga dibangun dengan konsep terbuka. Nah, konsep terbuka di sini alasannya juga sangat sederhana, di mana masjid adalah tempat beribadah. Setiap orang begitu mendengar suara azan dapat langsung hadir ke masjid tanpa ada penghalang atau pagarnya diganti dengan saluran air 2 meter yang bersirkulasi sehingga memberikan hawa sejuk ke dalam masjid. Namun sayangnya rencana ini tidak diwujudkan karena banyaknya masih hewan ternak yang berkeliaran di kota Melapu, sehingga dibutuhkan pembangunan pagar. Nah, pembangunan pagar dan pintu gerbang dilakukan pada masa pemerintahan terdahulu, sehingga konsep terbuka dan sejuk dimaksudkan agar jamaah lebih leluasa dan tak gelisah karena panas di dalam masjid. Karena hawa sejuk dapat datang dari segala arah karena masjid tidak terlalu banyak dinding atau juga berdindingkan terawang. Area masjid juga dikelilingi dengan pohon cemara dan juga pohon palem setinggi 3 meter. Lampu taman warna putih makin memperindah halaman masjid terutama di malam hari. Masjid Baitul Makmur juga memiliki 3 pintu gerbang. Timur, utara, selatan. Pintu gerbang ini juga turut mewakili keindahan masjid. Inspirasi gaya Timur Tengah jelas terlihat dari bentuk mihrab yang juga didominasi warna coklat dan juga nuansa keemasan material perunggu dengan ornamen khas Islam. Di dalam masjid terdapat 2 konsep ruang berbeda. Begitu menginjakkan kaki di tangga pertama masjid, jamaah langsung disambut oleh ruangan yang memiliki banyak tiang penyangga lantai 2. Di bagian tengah terdapat ruang lapang yang terasa sangat lega dengan ornamen lampu hias menggantung di tengah ruangan. Tak heran jika masjid ini disebut-sebut sebagai salah satu dari 100 masjid yang terindah di Indonesia. Penyebutan ini juga termuat dalam sebuah buku yang disusun oleh Teddy Cokro Saputro dan Aryananda pada tahun 2011 silam. Selain tempat ibadah, Masjid Baitul Makmur juga difungsikan sebagai lembaga pendidikan lengkap dengan madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, diniyah, dan juga TK Al-Quran.
Dan kabarnya masjid ini sendiri juga mampu menampung sebanyak 7.000 jamaah. Nah, masjid ini juga sempat menjadi titik berkumpul bagi warga Malabo saat terjadi peristiwa gempa dan tsunami di Aceh 26 Desember 2004 yang silam. Ratusan nyawa pun terselamatkan di dalam masjid ini. Pada masa tanggap darurat bencana, masjid ini juga menjadi pendistribusian bahan makanan dan bantuan kemanusiaan dari udara melalui helikopter yang mendarat di halaman Masjid Baitul Makmur. Ukiran kaligrafi bertinta kuning mirip emas melingkar di seluruh bangunan masjid. Bukan hanya itu saja, tiang masjid dibangun kokoh lengkap dengan warna merah dipadukan dengan kuning emas. Perpaduan warna merah dan kuning emas menambah kesan agung pada masjid ini. Berada di dalam masjid, rasakanlah kesejukan, sungguh sejuk dan nyaman setiap saat kita melaksanakan ibadah di dalam masjid ini. Dan apabila kita keluar ke halaman masjid, itu juga kesejukannya begitu terasa. Apalagi di sini kita juga bisa melihat bersihnya dan rindangnya pepohonan cemara, itu juga menambah kesejukan dan keindahan halaman Masjid Agung ini. Hari pun semakin senja, tiba saatnya bagi Aisy dan Lala untuk pulang. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Okay guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share, and